Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. Amma ba'du. Yang kami muliakan para madrasah aliyah Pesantren Hamalatul Quran Al-Faladiyah, Bapak Abdul Muthalib MPD katanya Rasulullah, ya, Abdul Muthalib. Ingat ya? Kakak Ulan, seorang yang berjiwa besar, pemimpin besar. Ya, mudah-mudahan Pak Tony juga menjadi pemimpin besar. Amin. Jadi kepala madrasah aliyah besar pada pesantren Al-Faladiyah. Haji Anom, ya. Haji Anom, kiai muda kita, ya. Kiai Yudin Takiyudin, ya, Mustaqi kalau dalam YouTube, ya, sering lihat anak-anak sering lihat, ya. Alhamdulillah, terima kasih pakai tadi serta guru-guru sekalian semua yang saya cintai. Umi yang paling habis cintai ini Umi, ya. Cantiknya ya, soleh, cantik, ya, soleha, ya. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Faladiyah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya, dan para wali santri ini yang di rumah yang mendengarkan acara live streaming, apa ini, pembukaan masa ta'aruf sisa madrasah Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Faladiyah Padepokan Bogor. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian yang telah mempercayakan kepada kami sepenuhnya, tentunya menitipkan putra putrinya. Dalam bahasa kami bukan menitipkan, kalau menitipkan nggak punya misi seperti kita menitipkan barang. Tapi lebih dari itu, ya, menitipkan pasti menitipkan, tapi menitipkan untuk dididik, lanjutkan menjadi putra putri yang soleh dan salihah, menjadi generasi penerus, ya, menjadi warasatul anbiya. Jadi ibu-ibu sekalian, tentunya banyak harapan kepada kami, harapan yang sangat mulus, harapan yang penuh dengan husnuzan, harapan yang penuh dengan keikhlasan, ya, menitipkan mutiara-mutiaranya kepada kami. Itu sangat kami sadari. Al-Faladiyah menjadi pilihan Bapak Ibu, belahan hatinya dititipkan kepada kami, rela untuk berpisah dengan putra putrinya, bahkan anak satu-satunya pun dititipkan di sini.
Sehingga bapak-bapak ibu yang tadinya ya punya anak satu-satunya sekarang harus ya kehilangan sementara ya dididik oleh kami di sini, sehingga bapak ibu sekalian kehilangan anaknya di rumah. Itu kami sadari. Kami sangat memahami bagaimana kecintaan orang tua kepada anaknya. Kami sangat memahami bagaimana perasaan orang tua sekarang yang tadinya selalu ketemu dengan anak selalu pisah. Ya, mudah-mudahan pengorbanan ibu-ibu untuk ya menitipkan putra putrinya di sini ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai pengorbanan ibu-ibu yang telah menyiapkan ini putra putrinya ini menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bukan sekedar itu, tetapi niatkan ibu-ibu sekalian ya hibahkan ya putra putrinya ini untuk didik kami menjadi warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Sekitar ini bukan hanya sekedar tidak mampu mendidik, pusing gara-gara corona di rumah, belajarnya HP, belajarnya awareness lah. Kalau begitu titipin aja ke pondok pesantren Al-Falaqiyah. Jangan terlalu sederhana berpikirnya, gara-gara riwah, gara-gara pusing kami jadi korban di sini. Bisa kalau begitu ya, jangan itu, jangan. Itu terlalu kecil. Bapak ibu sekalian punya misi, ya harus ingat, misi Islam ini harus diperjuangkan, misi Islam ini harus dikembangkan, misi Islam ini harus terus sampai ila yaumil qiyamah. Bapak ibu bertanggung jawab, sehingga ada tekad dalam hati, anak saya harus warasatul anbiya. Walaupun perempuan yang jadi ulama, amin. Laki-lakinya jadi ahli ulama, warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Itu misinya. Bukan misinya gara-gara pusing akhirnya kami jadi sasaran di sini. Kan itu. Bismillah ya, Bapak bismillah, bismillah. Ya dari sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu. Ya, bayangkan Rasulullah yang begitu besar perjuangannya, dan sekarang harus diemban perjuangan itu oleh anak kami, ya Allah. Jadikanlah orang-orang anak-anak kami menjadi orang-orang yang menggantikan Rasulullah. Saya titipkan ikhlas ridho dan anak-anak kita di Al-Falaqiyah. Alhamdulillah. Kalau begitu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa berat, karena semuanya untuk Allah, semuanya untuk kepentingan Rasulullah, memperjuangkan, melanjutkan risalah Rasulullah. Rasul gitu dong. Ulama sekarang sudah hampir 1000 yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab untuk menggantikannya? Kalau bukan anak-anak ibu semua. Ya, jadi misi besar. Ibu-ibu itu ada dalam keluarga besar Al-Falaqiyah. Al-Falaqiyah apa misinya? Jadi ya menegakkan janji-janji Islam bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Siap ibu ya, siap. Jangan nangis. Kami tidak mau melihat ibu cengeng. Kami nggak mau melihat orang tua mewek. Ya, saking senangnya, saking apa? Saking rindunya ngontrak di depan Al-Falaqiyah misalnya. Pengen ketemu dengan cuca, baru pisah sedikit aja, baru pisah seminggu aja, udah nangis perlu nggak apa-apa,
Sedih nggak jadi masalah, namanya juga anak berpisah dengan orang tua. Itu namanya butir kasih sayang. Nangis, tetapi di sana ada kebahagiaan, di sana ada rasa syukur. Allah, ibu mulia, bapak mulia, kalau niatnya untuk melanjutkan cita-cita para ulama, kita harus sedih sekarang. Ulama pada meninggal. Siapa milik kita sekarang? Di Indonesia harus ada lagi. Harus ada pengganti ulama. Kalian ini pengganti ulama. Subhanallah rijalul. Hari ini Anda jadi pemuda, besok Anda jadi ulama. Amin ya Rabbal. Ulama itu nggak susah. Nanti lo bahagia. Walaupun susah sebentar susahnya. Tapi masih ingat dulu. Mana Akmal tuh? Mana Akmal? Akmal Aksa mana? Adiaksa Imanullah. Adiaksa Imanullah. Datang di sini imusan dengan hidung. Sekarang kaset ganteng, wajahnya bercahaya. Belum selesai kelas 3 udah menyenang gelar Al-Hafidh. Allah Akbar. Kalau itu begitu, kalau kita selalu berwudu, Masya Allah, selalu yang dibaca Al-Quran, masa ya kita nggak mulia? Masa ya kita nggak senang? Allah senang. Allah senang kitabnya dibaca, Rasulullah tersenyum kalau Al-Qurannya dibaca. Ibunya juga bangga, bapaknya bangga, kakeknya bangga. Semua menunggu kalian semua untuk mampu menghafal Al-Quran. Bukan itu saja, harus mampu juga mengamalkan Al-Quran. Harus mampu juga memahami Al-Quran dengan benar, sehingga Al-Quran itu ada di dada kita. Al-Quran menyatu dengan darah kita. Al-Quran menyatu dengan daging kita. Al-Quran menyatu dengan kulit kita. Al-Quran menyatu dengan mata kita, hidung kita penuh dengan Al-Quran. Pengen begitu, pengen anak begitu, Bapak asik pengen. Kalau kita sudah begitu, insya Allah nggak bakal sedih. Ini jangan dipikirinnya makanan dulu. Ibunya di dapur goreng daging ayam. Ingat sama bocahnya. Dipotong lah bocah gue makan apa ya di sana ya, gitu ya. Aduh. Dan begitu aja bikin dosa, Bu, insya Allah makannya 3 kali. Bener gak 3 kali? Bener gak? Bener kan? Bener. Makanya pagi-pagi makan beneran, bukan loncom doangan, bukan nasi uduk, bukan bubur, tapi nasi beneran. Sengaja habis siapin nasi. Boleh nama nggak kawan? Boleh kan? Boleh. Nah, ini boleh dipikirin ya, ibu ya. Karena ibu bikin makanan nih, supaya tahu, supaya tenang di rumahnya. Kalau jam 8 lagi makan. Makannya diantarin ke kamar. Benar apa benar? Benar kan? Benar, supaya kagak antri. Sama habis dipikirin semua, supaya kalian betah, supaya kalian kerasa, supaya kalian merasa nikmat, sehingga Al-Quran yang kalian baca itu, yang kalian hafal itu bisa cepat masuk kalau hatinya nah, paham? Kasih tahu sama Nabi di sini, gitu ya. Siangnya makan lagi, udah sholatnya sebelum sekolah nanti ngaji 1 juz.
Kalau di rumah sebelum sekolah apa ya? Hah? Apa tadi teh? Apa tadi? Apa? Mau sekolah pegang HP. Sudah sekolah pegang HP. Mau sholat pegang HP. Sudah sholat pegang HP. Mau tidur pegang HP. Lagi jalan pegang HP. Nyebrang jalan pegang HP. Lu kapan ganti Qurannya Tom? Allah, sadar nggak? Bisa lepas nggak? Sadar kagak bisa lepas, bang goblok. Siapa ngomong? Kita semua goblok ya. Dari nggak mikir semua ya. Udah sangat berbahaya. Sebetulnya HP itu penting, tapi untuk keperluan saja. Tetapi masyarakat ibu sudah tipu semua. Ternyata HP bukan sekedar keperluan, HP hiburan, HP temen, HP job, ya kan? Tapi ibu nih mau ubah nih, ibu nanti anaknya kalau sudah hafal Quran sampai nenek-nenek pegang Al-Quran, sebenarnya udah janggutnya putih, kalau laki ya. Kalau perempuan udah beruban, udah pakai kacamata, udah nenek-nenek. Kalau mau hafal Quran yang dipegang apa? HP lah sekarang ya. Ibu jangan. Kalau dulu jangan kaput. Ya nyulam kalau dulu tuh. Kenapa nyulam? Karena anaknya sudah pergi. Ada yang jadi insinyur apa? Insinyur. Ada yang jadi tentara, ya kan? Anaknya 5 ninggalin semua, ibunya di rumah sendiri aja sama kakeknya, pakai truk itu, nah, ya kan? Tapi kalau ibunya hafal Quran, dia lagi ngaji Al-Quran, pasti ada muridnya yang datang sampai mati tuh. Ibu yang anaknya sudah nenek-nenek itu ya didatengin orang untuk diajarin ngaji, dikerubutin orang, nggak pernah sepi. Betul nggak? Mana ada orang yang hafal Quran kesepian? Nggak ada. Mau laki-lakinya mau perempuannya pasti dikerubutin orang. Ini Umi nih hafal Quran, semua orang pengen ngaji ke Umi. Waktunya 24 jam, kalau bisa 100 jam sehari ya. Kagak cukup, tanya di sebutan orang pengen ngajar ke Umi. Ya ada yang profesor doktor, ya ada yang bidan, ada yang dokter, kalian semua, sampai yang ibu-ibu yang pengen ngaji ke Umi udah ketampung. Nah, banyak begini, banyak itu pengen harus pengen ilmunya manfaat ya, begitu. Jadi harus bangga. Abi di sini ya bukan mau ngajak kalian susah, mau ngajak kalian senang dunia akhir. Dikit-dikit susah nggak apa-apa lah, ya itu bagian dari perjuangan. Ingat jeruk, jeruk manis nggak kalau udah matang? Nah, jeruk nih, mana nggak? Pahit dulu nggak? Pahit dulu. Masa untuk matang? Tapi kalau sudah matang ini jeruk manis, bervitamin, bagi bagus warnanya, wangi, enak lah gitu ya. Kenapa tuh? Pahit dulu. Siap pahit, siap susah, siap susah untuk senang. Untuk senang dunia dan akhirat ya. Oleh karena itu kalian di sini harus istiqomah, harus sabar, harus senang. Anda udah bilang tadi, tapi pikirin bagaimana kalian ini di sini kerasan, betah ya ibu ya. Nah, anaknya tahu nanti sebelum subuh udah tahajud, dibangunin dari tahajud, dibangunin tahajud semua ya. Alhamdulillah
Udah tahajud, sholat subuh berjamaah. Di rumah berjamaah dong. Berjamaah kagak di rumah? Kagak deh. Di sini berjamaah. Udah berjamaah wiridan. Udah wiridan terus ngapal Quran. Sudah ngapal Quran terus langsung makan mandi. Udah mandi, udah gagas lagi untuk siap sekolah. Sebelum masuk sekolah harus tadarus dulu 1 jam. Saya itu harus sekolah. Udah sekolah terus sholat berjamaah zuhur. Udah sholat berjamaah zuhur terus makan. Sudah makan tadarus lagi 1 jam. Setelah tadarus 1 jam baru boleh kalian tidur. Harus tidur, bukan boleh tidurnya dirondain. Nanti ada ronda tidur. Ada ronda tidur sih. Siap. Yang kagak tidur dijemur nanti. Milih dijemur atau milih tidur? Berarti disuruh enak, betul kan? Dulu ya. Aduh. Supaya tahu nih, udah tenang ibu-ibunya. Jangan baru pisah sehari udah bawa rantang. Buset dah. Apa? Bawa rantang di. Kenapa? Ingat anak. Tadi pagi toh, pagi. Ada lagi bawa bantal. Kenapa bawa bantal? Tinggalan gak bawa bantal. Modus dari dalam hati. Bukan bawa bantal, bukan ketinggalan bantal. Aja apa tau? Kangen pengen ketemu, cari alasan ketinggalan bantal. Nanti apa lagi? Besok pagi pada berjejer tuh. Di mana? Di gerbang. Ada yang ketinggalan kancing. Tadi nggak lulus. Ibu-ibu, pusing nyari ke ibu-ibu nggak? Kecarekan lu, mau diomelin. Ibunya anak kan? Anak yang dikirim bantuan. Ini, iya, ada pasukan Rasulullah dikirim bantal. Di sini. Kiainya puas, pusing katanya mau jadi pejuang yang dipikirinnya bang, ibu-ibu bang, anak-anaknya bang, pusing ya. Nah ini maksudnya supaya nyambung. Ibu apa? Kita ini sedang berjuang. Bahasa kerennya pejuang. Masa pejuang mikirin bantal? Nyambung kagak? Tuh anaknya bilang kagak nyambung. Kalau jadi pejuang, nah harus semangat. Makanya ada drum band. Kata siapa drumnya? Biar semangat kalian. Nah, drum band biar hilang ngantuknya, biar hilang jenuhnya, bilang hilang nggak semangatnya. Boleh pakai drum band. Kenapa kagak boleh? Untuk semangat boleh. Ada lagi apa? Lagi berantem tuh kan? Padre Musa kita juara 3 nasional, betul nggak? Juara 3 nasional Padre Musa, ya, jago silatnya hafid. Gagak. Nanti juara drum bandnya hafid dan hafiz, amin. Kita tunjukkan yang hafal Quran juga bisa drum band, yang hafal Quran juga bisa silat. Kata-kata kalian gagal batas 10 ya. Besi dipotongin. Ada, lihat di YouTube, lihat YouTube-nya. Ada YouTube Falakiyah. Ya alhamdulillah kita nggak kalah, juara 3 ya. Drum band sudah kami siapin. Futsal, boleh futsal, ada futsal, bayar sendiri nanti di sana. Wah ini ya, lapangan luas di sini. Udah kembali. Ada enggak yang sebelum sekolah baca dulu tadarus 1 jam? Ada enggak? Kagak. Adanya di hafalan Allah nikmat. Nanti udah makan siang
1 juz lagi, udah itu harus tidur, udah tidur siang sholat asar berjamaah, baca lagi tadarus 2 juz. Masya Allah. Udah itu boleh jajan, udah jajan nanti sholat maghrib berjamaah lagi, udah sholat maghrib ngaji lagi sampai isya boleh, udah jamaah isya makan malam. Kenapa Abi makan malam? Makannya nggak sore. Kalau makannya sore nanti malamnya ngayap pengen jajan lagi, betul nggak? Karena udah lapar lagi, udah ngaji Quran capek lu. Nah makanya udah isya baru makan. Makanya dianterin lagi, semua makan dianterin. Kalian nggak perlu ngantri, takut nggak kebagian. Kalau ngantri nanti kasihan. Udah tong di ujungnya, pas bagian habis. Udah mungkin lama nah begitu. Nggak boleh ngantri. Jadi boleh ya, nanti pakai piring boleh, pakai nampan boleh, yang penting masuk ke mulut kalian ya, silahkan. Tapi nggak batasi, nggak harus pakai piring, harus pakai nampan, nggak harusnya apa, harusnya senang makan itu, betul kan? Yang penting senang makan. Mau pakai piring, kalau nggak senang ngapain? Kalau pakai nampan suka ya alhamdulillah, silahkan. Kembali lagi Ibu, ini saya gambarkan supaya tahu keadaan persisnya bagaimana anak-anak kita nanti di pondok. Setelah itu selesai jam 10 ya, sudah isya itu sudah setoran, nanti persiapan lagi untuk setoran pagi supaya nanti keburu ya. Setoran paginya karena malamnya sudah dihafalin ya, paginya tinggal diulas terus begitu kalian, sehalaman demi sehalaman. Alhamdulillah, Ghaffalat udah menghasilkan hafiz dan hafizuh ratusan, baik yang mencapainya itu di usia sanawiyah maupun di aliyah. 90% semuanya hafal Al-Quran. Modalnya cuma satu, kalian istiqomah sabar di sini. Kedua, ibu-ibu ini ya harus juga dijaga ta'liqat ruhani. Ta'liqat ruhani itu hubungan emosional, hubungan ruh antara orang tua dan gurunya di sini. Maaf kasarnya maaf, tapi nggak ada, insya Allah ini dia berpikiran bahwa kami di sini bukan transaksional, ya Pak tadi ya, bukan transaksional, bukan jual beli ilmu, tidak. Adapun biaya itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Mau bisa mah gratis lah, nggak usah ya kan. Tapi karena kebutuhan harus ada, dan itu niatkan oleh ibu sedekah atau niatkan hadiah, memberi hadiah kepada guru-guru di sini ya. Jadi begitu, jadi tidak ada hitung-hitungan kayak orang dagang ya. Ada lebihnya sedikit ya udah bersedekah aja kalau ada. Kalau ada lebih lagi udah ya sudah kokkan ya, hadiahkan kepada anak-anak ibu, kepada santri-santri di sini, kepada guru-guru di sini, supaya dengannya saya hadiah, saya sedekah kepada guru, kepada ya pondok. Mudah-mudahan anak saya lagi pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, saya juga begitu ya. Aku kan ngajarin, ngingetin saya kalau sudah berkoran niat kalau mudah-mudahan anak saya lagi ngaji digampangkan oleh Allah gitu. Terus siapa aja ya, kita lagi bikin mobil ya, ada Pak Oga ya. Wah, Pak Oganya bertato ya, Pak Oganya bertato, dia orang minta berhak untuk
dikasih aja. Nanti dia nggak sholat, ya mungkin gara-gara dikasih dia bisa sholat, dapat hidayah. Udah sholat terus, urusan Allah, urusan kita dia minta kita kasih. Niatkan, mudah-mudahan dengan sodako dia dapat hidayah. Mudah-mudahan dengan sodako kita walaupun 2000 anak saya lagi nyantren, ya dimudahkan Allah, dimudahkan. Pokoknya semua konsentrasi begitu. Apapun kegiatan kita, apapun amal kita, ya untuk anaknya, anak kita yang sedang ngesantren, tapi berbuat kuat, ingatkan. Nah, ini salah satu tip bagaimana caranya supaya anak-anak itu bapak itu sukses yang pesantrennya. Ini musuhnya lihat kalau tadi ada tarikat rohani juga untuk menghafal Quran ini urusan rohani, bukan urusan jasmani, ya. Oleh karena itu urusan jasmani nomor 2. Nanti kalau anak ilmu kelihatan guru setelah di sini kerempeng. Mana Ustaz Fauzi? Ada nggak? Nah, tuh Ustaz Fauzi itu, lihat Ustaz Fauzi, kurus orangnya. Ya, tapi alhamdulillah kurusnya ngaji melulu. Ya, jam 10 datang tidur. Dia berapa tidur? Oh, tidur. Dan itu udah keamanannya pergi, bangun lagi, ngaji lagi. Ternyata kagak puas dengan jam 10 sampai jam 12. Badannya kayak potong pensil. Kepotong pensil. Tapi alhamdulillah kelas 1, bapaknya bilang, "Bi, anak saya kurus." Biarin kurus juga, asal jangan mati. Jadi ridho, saya ikhlas, Bi, anak saya kurus apa-apa lagi ngaji. Alhamdulillah, sebelum kelas 3 sanawiyah sudah hafal Al-Quran. Contoh sama kalian, kakak-kakak kalian yang rajin-rajin, ya, itu harus dicontoh sama kalian, temenin, deketin, ya, begitu cara kalian kunci sukses menghafal Al-Quran, kunci sukses belajar di Al-Falaq, ya, temenin, gaulin santri-santri atau kakak kelas yang rajin gitu ya. Anak-anak sekalian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tadi saya sudah mengatakan bahwa hubungan kita adalah tariqat ruhani, ya, hubungan batin kita. Doakan kami di sini, Bapak Ibu sekalian, Pak Akinya, ya, Pak Yudinnya, Umi, ibu-gurunya semua, biar sehat-sehat semua, ya, biar dikasih keikhlasan, biar dikasih kesabaran, karena itu menentukan, ya, apa yang disampaikan itu bagaimana hatinya. Kalau hatinya ikhlas, insya Allah, ya, nyampe ke hati anak-anak ibu sekalian. Doakan kami semua, ya. Doanya gampang, baca Yasin, ya. Ya Allah, apa yang dicita-citakan oleh Abi dan Umi, ya Allah, yang dicita-citakan oleh guru-guru kami, mudah-mudahan kabul semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Abi punya ingin pondoknya bertambah lagi, santrinya ingin banyak lagi, karena doa ibu-ibu, doa kalian. Doanya begitu aja, gampang. Baca Yasin, baca Fatihah, baca Qul tiap pada sholat, ya. Ya Allah, dengan pembacaan Qul ini semoga apa yang dicita-citakan oleh Abi, apa yang, ya, diusahakan Abi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak doain orang, nanti, ya, kita juga didoain oleh malaikat seperti itu, ya. Insya Allah ibu-ibu nggak medit, ya, ngedoain orang, guru-guru di sini, jangan medit, ya. Kalau kita ngedoain orang itu sama dengan kita ngedoain diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Abi juga, ya, doa untuk anak-anak juga, ya, pastilah ibu, ya, harus banyak, ya, doain anaknya. Jangan sedih, anak saya begini, anak tetangga saya begitu. Jangan.
semuanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting udah mau masakin aja, udah pilihan Allah. Manjuridillah bihi yusran yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mau menjadi orang baik, maka dia diberi pemahaman tentang agama. Paham agama di mana? Di pesantren. Berarti kalian ini salah satu tanda yang akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, senang-senang ya jadi baik sama Allah. Bukan sekedar baik, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pasukannya Allah, untuk penjaga firman-Nya, penjaga Al-Quran. Kita dilibatkan oleh Allah, dipanggil, ayo nak, sini nak, ya, kamu aku akan jadikan kata Allah pasukan-pasukan penjaga Al-Quran, pasukan-pasukan penjaga firman-Ku. Waduh, bangga enggak? Wah, jadi Kopassus aja bangga, jadi pasukan presiden aja bangga, ya, jadi penjaga NKRI aja bangga, apalagi menjadi pasukannya Allah. Kalau sudah jadi pasukan Allah pasti dijamin sama Allah. Lah pegawai negeri aja jadi anak negeri digaji, apalagi menjadi pasukan khusus Allah Subhanahu. Kopassusnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga firman, mustahil tidak diperhatikan oleh Allah. Doanya sekarang untuk ibu-ibu nih, bapak ibu-ibu ya, saya kasih ijazah nanti pada besar ya di grup doa Kanjul Arus untuk anak-anak ibu, doakan ibu-ibu doa Kanjul Arus ini ya, dibacanya satu kali saja pada maghrib, yang bacanya ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu yang melahirin ngebacain doa buat anak, waduh cepat nyambungnya. Jadi ibu ya, doa Kanjul Arus nanti dikasih sama Peteki di share, baca pada maghrib. Ini ada pengalaman orang yang suka baca Kanjul Arus, ibu-ibu kalau udah tua biasanya yang ngurusnya anak-anak. Cuman rata-rata anak-anaknya ini suka apa ya? Suka saling lempar. Nah, si ibu jangan di sini aja dong, gitu kan? Kan anaknya bukan satu di sana, pindahin ke sana, pindahin ke sini, seolah-olah nggak mau begitu. Kalau ibu yang baca doa Kanjul Arus ini, insya Allah nanti anaknya rebutan ingin ngurus. Yang di Amerika pengen ngurus, yang di Malaysia pengen ngurus, yang di Inggris pengen ngurus. Ya, kita ada yang baru, bukan cerita bohong ini. Anaknya sukses semua, ya, anaknya sukses semua, tapi kerjaannya rebutan ibunya. Kamu jangan toleran dong, kapan saya kebagian ini ngurus ibu, gitu ya. Pas hari ulang tahunnya di Malaysia, orangnya di Malaysia ini ya, orangnya di Malaysia. Kata ibu, saya pengen di sini. Waduh, rumahnya kecil di Malaysia ya, dibangunin dulu semuanya, anaknya pengen deket sama ibunya, gedein deh patungan, gedein, pengen kumpul semua di situ ya. Pas hari ulang tahunnya semua anaknya pengen kumpul, dibangunin rumahnya. Ini bang dicerita ya. Nah, ternyata setelah diselidiki, apa ini ya, oh si ibu ini selalu membaca doa Kanjul Arus ya. Abi ijazahkan, kasihkan ke ibu, baca doa ini biar anaknya soleh dan soleh, biar anaknya berbakti kepada kedua orang tua, biar nanti ngurus orang tuanya rebutan seperti apa yang tadi dibacakan oleh ibu dari Malaysia. Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang kami sampaikan di sini banyak kekurangannya, yaitu kami mohon maklum, dan juga kami mohon maklum apa yang ada di Pondok Pesantren Al-Falaq ini pastinya tidak memuaskan ibu-ibu ya. Inilah kekurangan-kekurangan kami, mohon sekali lagi mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.